Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, dan selamat datang di pembelajaran kali ini. Pernahkah Anda merasa bingung mengenai tentang pengertian mesin bubut? Dalam video kali ini, Bapak akan membahas mesin bubut konvensional atau manual latte. Dan banyak sekali manfaat yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan pengetahuan dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Pastikan Anda menonton sampai akhir video ini karena ada hal yang penting dan mungkin belum pernah Anda tahu sebelumnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang pengertian mesin bubut manual. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang prinsip kerja mesin bubut manual. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tentang proses pemakanan bubut manual. Yang keempat, peserta didik mampu memahami tentang bagian-bagian utama mesin bubut manual. Dan yang kelima, peserta didik mampu memahami tentang penjelasan bagian-bagian utama mesin bubut manual. Pengertian mesin bubut manual merupakan suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi, sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dan poros ulir. Adapun prinsip kerja mesin bubut manual merupakan salah satu proses permesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang sebagian material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linier sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Seperti yang terlihat pada gambar ini, dengan mekanisme kerja seperti ini, maka proses pembubutan memiliki kekhususan untuk membuat benda kerja yang berbentuk silinder. Benda kerja dicekam dengan poros spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada satu ujungnya. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa, sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Nah, adapun bagian-bagian utama mesin bubut manual ini bisa kita lihat di gambar, yaitu ada kepala tetap, tabel, emergency stop, cover, lampu, cover toolpost, selang coolant, panel, kepala lepas, eretan, poros transportir, poros pembawa, handle, dan rem kaki. Adapun bagian-bagian utama mesin bubut manual, yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Kepala tetap terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut. Di antaranya ada cekam atau cak, kolet, senter tetap atau plat pembawa rata, faceplate, dan plat pembawa berekor atau driving plate. Alat-alat perlengkapan ini dipasang pada spindle mesin, berfungsi sebagai pengikat atau penahan benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin bubut. Adapun konstruksi kepala tetap, terdapat roda puli yang dihubungkan dengan motor penggerak.
Dengan tumpuan poros dan mekanik lainnya, puli dihubungkan dengan poros spindle dan beberapa susunan transmisi mekanik dalam gearbox. Susunan transmisi mekanik dalam gearbox tersebut terdapat beberapa komponen, diantaranya roda gigi berikut poros tumpuannya, lengan penggeser posisi roda gigi, dan susunan mekanik lainnya yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran mesin. Kecepatan pemakanan dan arah pemakanan. Susunan transmisi mekanik di dalam gearbox dihubungkan dengan beberapa tuas handle di bagian sisi luarnya, yang rancangannya atau didesainnya dibuat sedemikian rupa agar seseorang operator mudah dan praktis untuk menjangkau dalam rangka menggunakan atau mengatur dan merubah tuas handle tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Adapun bagian mesin bubut yang kedua, yaitu kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas digunakan sebagai dudukan senter putar atau rotary senter tetap, cekam bor, cak drill, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus atau sleeve kepala lepas. Senter putar atau senter tetap dipasang pada kepala lepas dengan tujuan untuk mendukung ujung benda agar putarannya stabil. Sedangkan cekam bor atau mata bor dipasang pada kepala lepas dengan tujuan untuk proses pengeboran. Untuk dapat melakukan dorongan senter tetap atau senter putar pada saat digunakan untuk menahan benda kerja dan melakukan pengeboran pada kedalaman tertentu sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Adapun bagian mesin bubut yang ketiga yaitu alas meja mesin atau bed mesin. Alas meja mesin bubut digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady rest, penyangga jalan atau follow rest, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Bentuk atau alas meja bubut bermacam-macam. Ada yang datar dan ada yang salah satu atau kedua sisinya mempunyai ketinggian tertentu. Selain itu, alas atau meja mesin bubut memiliki permukaan yang sangat halus, rata, dan kedatarannya serta sejajar dengan ketelitian sangat tinggi, sehingga gerakan kepala lepas dan eretan memanjang di atas pada saat melakukan penyayatan dapat berjalan lancar dan stabil, sehingga dapat menghasilkan pembubutan yang presisi. Apabila alas ini sudah aus atau rusak, akan mengakibatkan hasil pembubutan tidak baik atau sulit mendapatkan hasil pembubutan yang sejajar. Adapun bagian mesin bubut yang keempat yaitu eretan atau carriage. Eretan atau carriage terdiri dari 3 bagian atau elemen, diantaranya yang pertama eretan memanjang, yang kedua eretan melintang, yang ketiga eretan atas. Eretan memanjang yang pertama berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah, memanjang, mendekati, atau menjauhi spindle mesin secara manual atau otomatis sepanjang meja atau alas mesin dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Yang kedua, eretan melintang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang mendekati atau menjauhi sumber senter secara manual atau otomatis dan sekaligus sebagai dudukan eretan atas. Yang ketiga, eretan atas berfungsi melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dihendaki sesuai dengan penyetelannya. Jika dilihat dari konstruksinya, eretan atas bertumpu pada eretan melintang, dan eretan melintang bertumpu pada eretan memanjang. Demikian apabila eretan memanjang digerakkan, maka eretan melintang dan eretan atas juga ikut bergerak, bergeser bersama-sama. Adapun bagian mesin bubut yang kelima
yaitu poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir merupakan poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth, satuannya adalah inci, atau metrik, satuannya adalah milimeter, yang terletak di bawah eretan alas. Berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, misalnya pembubutan arah, memanjang atau melintang dan ulir. Poros transportir untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulirnya adalah dari 6 sampai 8 mm. Poros pembawa merupakan poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Untuk mengatur kecepatan pemakanan otomatis dapat dilihat dari tabel pemakanan pada mesin. Agar dapat memilih kecepatan yang tepat dan mendapatkan hasil pembubutan sesuai dengan kebutuhan, cara pengaturannya mirip dengan pengaturan RPM dengan mengatur handle. Bagian mesin bubut yang keenam yaitu tuas atau handle pengoperasian. Handle pada setiap mesin bubut manual berbeda-beda. Beda pabrik, tentunya beda ukuran. Berbeda pula tuas atau handle-handlenya. Cara menggunakan handle dapat disesuaikan atau berpedoman pada tabel petunjuk pengaturan yang menempel pada mesin. Fungsi dari tuas atau handle ini ada berbagai macam. Antara lain yang pertama, pengaturan kecepatan spindle dengan satuannya adalah RPM. Yang kedua, pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis. Yang ketiga, pengaturan arah pemakanan. Yang keempat, pengaturan penguliran. Yang kelima, menyalakan dan mematikan mesin. Dan yang keenam, pengaturan arah putaran spindle. Bagian mesin bubut yang ketujuh yaitu penjepit atau pemegang pahat dalam kurung tool post. Digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Bentuknya atau modelnya secara garis besar ada dua macam, yaitu penjepit atau pemegang pahat standar dan pemegang dapat disetel atau dalam kurung adjustable tool post. Bisa kita lihat di gambar, ada susunannya. Yang paling atas tuas pengikat, yang kedua baut pengikat pahat, dan yang ketiga tempat dudukan pahat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga penjelasan yang Bapak sampaikan bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Jika ada pertanyaan atau usulan, silahkan ditulis di kolom komentar. Adapun Bapak ada asesmen mengenai video pembelajaran ini. Yang pertama, apakah Anda memahami tentang pengertian mesin bubut manual? Yang kedua, apakah Anda paham tentang prinsip kerja mesin bubut manual? Yang ketiga, apakah Anda paham tentang proses pemakanan bubut manual? Dan yang keempat, apakah Anda paham tentang penjelasan bagian-bagian utama mesin bubut manual? Silahkan ditulis di kolom komentar atau ditulis di kertas selembar. Sekian video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Teruslah belajar dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.